Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Akbar Gibran Yusri dengan NIM 210404500007 dari kelas B Program Studi Bimbingan dan Konseling Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Nah, pada video kali ini, saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Manajemen dan Evaluasi BK, yang dimana mata kuliah ini diampu oleh dua dosen, yaitu yang pertama Ibu Profesor Dr. Suciani Latif MPD dan Ibu Fitriana SPD MPD. Nah, pada video kali ini saya akan membahas terkait dengan evaluasi proses dan evaluasi hasil pelaksanaan layanan klasikal yang telah disiapkan oleh Ibu melalui Syam Oke, di mana pelaksanaan layanan klasikal itu merupakan bentuk video yang dilakukan oleh Ibu Siti Salbia MPD, di mana kami akan menganalisis terkait dengan bagaimana cara mengevaluasi proses dan juga mengevaluasi hasil dari pelaksanaan bimbingan klasikal yang telah ada dalam video yang disiapkan. Nah, namun sebelum itu perlu saya jelaskan terlebih dahulu terkait dengan apa itu pengertian dari evaluasi. Nah, evaluasi merupakan suatu proses sistematis untuk menentukan atau membuat keputusan sampai sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran atau bimbingan terhadap siswa. Evaluasi bertujuan untuk mengetahui derajat keberhasilan layanan bimbingan dan konseling yang telah dilaksanakan. Evaluasi dilaksanakan secara sistematis dalam mengumpulkan data dari kegiatan analisis untuk menentukan nilai dari suatu program dalam membantu pengelolaan perencanaan program agar memperoleh pertimbangan yang sebaik-baiknya tentang usaha, efektivitas, atau efisiensi terhadap suatu program. Nah, jadi evaluasi ini hadir untuk membantu guru BK atau konselor dalam mengetahui seberapa efektif, seberapa efisien, ataupun seberapa baik program BK yang akan kita laksanakan. Program BK itu baik dari segi pemberian layanan klasikal, layanan konseling individu, ataupun program-program lainnya. Nah, program-program inilah yang akan dievaluasi, baik itu evaluasi proses maupun evaluasi hasil, agar membantu guru BK atau konselor dalam mengetahui seberapa efektif dan efisien program BK yang dilaksanakan kepada para siswa atau konseli yang ada di sekolah. Nah, langsung saja, kegiatan evaluasi itu dibagi menjadi dua, yaitu evaluasi proses dan juga evaluasi hasil. Nah, berdasarkan beberapa materi yang telah dibawakan oleh Ibu Suciani Latif dan juga para guru sebagai dosen praktisi mengajar, dapat saya simpulkan bahwa evaluasi proses itu diarahkan untuk menilai pelaksanaan bimbingan ataupun program bimbingan dan konseling yang ada di sekolah, baik itu dalam hal ini pelaksanaan bimbingan klasikal. Nah, evaluasi proses itu lebih diarahkan untuk menilai pelaksanaan bimbingan klasikal yang telah dilaksanakan oleh guru BK atau konselor. Sedangkan evaluasi hasilnya itu digunakan untuk menilai pemahaman diri. Yang kedua itu perasaan positif pasca mengikuti kegiatan bimbingan klasikal. Yang ketiga ada rencana tindakan pasca bimbingan klasikal. Dan yang keempat ada pencapaian standar kompetensi kemandirian peserta didik. Jadi kalau evaluasi proses itu dia lebih berfokus kepada saat proses pemberian layanan klasikal berlangsung. Sedangkan evaluasi hasil itu lebih merujuk kepada bagaimana setelah pelaksanaan itu, apakah ada pemahaman diri dari konselor atau siswa, apakah ada perasaan positif yang didapatkan oleh peserta didik atau siswa, ataukah ada tindakan yang berubah dari yang dilakukan oleh peserta didik setelah melakukan atau mengikuti bimbingan klasikal. Nah, semua inilah yang merupakan bagian dari evaluasi hasil. Maka dari itu, evaluasi ini betul-betul membantu guru BK ataupun konselor dalam mengetahui seberapa efektif dan efisien program BK yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini, pelaksanaan bimbingan klasikal kepada para peserta didik. Nah, baik, untuk lebih mempersingkat waktu, langsung saja kita masuk ke bagaimana cara kita mengevaluasi pelaksanaan bimbingan klasikal yang dipaparkan melalui video oleh Ibu Siti Salbia MPD. Nah, perlu diketahui sebelumnya bahwa video tersebut bertopik video pemberian layanan klasikal yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbia itu topiknya yaitu menata emosi.
Nah, setelah itu maka kita akan mengevaluasi proses dan evaluasi hasil dari video tersebut. Nah, yang pertama saja terkait dengan evaluasi proses. Nah, tentu saja evaluasi proses ini diisi oleh seorang guru BK ataupun konselor, di mana perlu mencantumkan identitas terlebih dahulu, baik itu nama, kelas, tanggal, ataupun nama guru BK dan sebagainya. Nah, adapun poin pertama yang menjadi indikator yang perlu dinilai dalam evaluasi proses yaitu peserta didik mengetahui topik dan tujuan dari layanan bimbingan klasikal yang disampaikan. Nah, adapun skor yang saya berikan yaitu skor 3 karena ya siswa atau peserta didik yang ada dalam video tersebut memang sudah mengetahui topik atau tujuan dari apa layanan bimbingan apa yang akan diberikan, karena merupakan tindak lanjut dari pemberian layanan minggu lalu yang telah diberikan oleh guru BK atau Ibu Siti Salbia tersebut. Nah, indikator yang kedua yaitu peserta didik memiliki antusiasme yang tinggi dalam kegiatan. Nah, saya beri skor 4. Mengapa? Karena ya berdasarkan video tersebut kita bisa melihat bahwa betapa antusiasnya para peserta didik dalam mengikuti kegiatan layanan, baik itu dalam mengikuti kegiatan ice breaking, tanya jawab dan sebagainya. Nah, indikator yang ketiga yaitu peserta didik terlibat secara aktif dalam kegiatan layanan bimbingan klasikal. Nah, sama dengan poin yang indikator yang kedua, saya berikan skor 4 karena peserta didik juga sangat aktif dalam mengikuti kegiatan, baik itu mengikuti ice breakingnya, baik itu dalam menjawab salam, sapa, dan juga beberapa pendapat dari seorang guru BK-nya. Seluruh peserta didik itu sangat aktif dalam mengikuti kegiatan layanan. Nah, adapun indikator yang keempat yaitu peserta didik memperhatikan guru BK saat pemberian layanan bimbingan klasikal. Nah, saya berikan skor 4 karena berdasarkan hasil pengamatan saya dalam video tersebut peserta didik betul-betul memperhatikan dan memandang terus-menerus guru BK yang ada di depannya. Dia peserta didik minoritas untuk melakukan kegiatan yang lain yang di luar dari memperhatikan guru BK-nya. Nah, adapun indikator yang kelima yaitu peserta didik aktif bertanya atau menjawab materi dan pertanyaan selama kegiatan. Nah, saya berikan skor 3. Mengapa? Karena dalam hal ini peserta didik itu aktif dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan dari guru BK. Meskipun peserta didik tidak terlalu aktif dalam bertanya, tetapi para peserta didik dalam video tersebut itu sangat aktif dalam menjawab pertanyaan dari guru BK-nya. Nah, adapun indikator yang keenam yaitu peserta didik menunjukkan kerjasama selama proses layanan bimbingan klasikal. Saya berikan skor 3 karena di sini dalam video tersebut peserta didik menunjukkan betapa bagusnya kerjasama mereka dalam mengikuti layanan, baik itu dalam mengikuti ice breakingnya yang semua peserta didik sudah bekerja sama dengan baik, dan juga bagaimana cara peserta didik dalam mengikuti layanan yang dimana mereka semua memperhatikan dan juga mengikuti berbagai macam instruksi dari guru BK atau konselor yang ada di depannya. Nah, adapun indikator yang ketujuh yaitu peserta didik mampu mengikuti setiap tahap metode bimbingan klasikal. Nah, saya berikan skor 3. Mengapa? Karena setiap peserta didik yang ada dalam video tersebut juga memang mengikuti berbagai macam arahan dari guru BK, baik itu dari ice breaking, mulai dari pemberian layanan, penyampaian materi layanan dan sebagainya. Semua itu mengikuti instruksi dari guru BK, sehingga saya memberikan skor 3 untuk indikator tersebut. Nah, yang indikator ke-8 ada guru BK melaksanakan layanan karena sesuai dengan prosedur pemberian layanan yang berlaku. Ya, saya berikan skor 3 karena guru BK sudah menjadi seorang guru BK yang sesuai dengan semestinya dalam melaksanakan layanan, di mana guru BK sudah sesuai dengan prosedur pemberian layanan yang pada umumnya dilakukan oleh guru BK secara umum untuk pemberian layanan klasikal. Nah, adapun indikator yang ke-9 yaitu alokasi waktu pemberian layanan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Nah, saya berikan skor 3. Mengapa? Karena saya rasa pemberian layanan ini sudah sesuai dengan waktu yang dibutuhkan dalam memberikan sebuah layanan tentunya. Nah, adapun keterangan, skor 1 itu diberikan dengan kategori kurang baik, di mana siswa aktif 0 sampai 25%. Skor 2 itu diberikan sebagai keterangan cukup baik,
di mana siswa aktif 26 sampai 50%. Nah, skor 3 itu diberikan keterangan baik, di mana siswa aktif 51 sampai 75%, dan skor 4 yaitu diberikan keterangan sangat baik dengan keterangan siswa aktif 76 sampai 100%. Adapun penilaian skor secara umum bisa dilihat di samping kanan keterangan, yaitu ada sangat baik, di mana sangat baik itu akan memperoleh skor 33 sampai 36. Keterangan baik akan memenuhi skor 29 sampai 32. Keterangan cukup baik akan memenuhi skor 25 sampai 28, dan keterangan kurang akan memenuhi nilai skor dari 21 sampai 24. Nah, langsung saja kita beralih pada evaluasi hasil. Karena tadi sudah dilaksanakan evaluasi proses, maka dari itu akan dilaksanakan selanjutnya evaluasi hasil. Di mana evaluasi hasil ini biasanya diisi oleh para siswa untuk mengukur sejauh mana tingkat pemahaman siswa dalam mengikuti layanan. Nah, adapun aspek atau pernyataan yang pertama itu, saya mendapatkan banyak wawasan baru terkait materi yang disampaikan oleh guru BK. Nah, berdasarkan dengan hal ini, yang menjadi siswa itu saya sendiri sebagai penonton, saya menganggap diri saya sebagai siswa yang memperhatikan layanan tersebut. Nah, adapun saya memberikan skor cukup setuju karena ya saya masih tidak terlalu memahami terkait dengan pemberian layanan klasikal yang diberikan. Nah, pernyataan yang kedua itu, saya dapat mendeskripsikan inti dari materi yang dipaparkan oleh guru BK. Nah, saya memberikan skor setuju. Mengapa? Karena saya merasa bahwa apabila kita berbicara tentang inti materi, saya mampu dalam menjelaskan inti materi yang dibawakan oleh Ibu Siti Salbiah atau oleh guru BK maupun konselor. Nah, pernyataan yang ketiga adalah saya menyadari pentingnya menata emosi sesuai materi yang disampaikan. Nah, saya berikan skor sangat setuju. Mengapa? Karena ya kembali lagi, menata emosi itu memanglah sangat penting dibutuhkan oleh para individu, khususnya para kami siswa yang akan mendapatkan sebuah layanan klasikal berupa materi menata emosi ini. Emosi ini sangatlah penting untuk bisa kami atur dan validasi terkait dengan hal tersebut. Adapun pernyataan yang keempat ada, saya dapat memberikan contoh perilaku menata emosi dengan baik. Nah, saya kasih skor sangat setuju karena ya saya berdasarkan materi yang saya simak, saya sudah bisa dan saya mampu dalam menyampaikan kira-kira contoh perilaku menata emosi itu seperti apa. Nah, adapun pernyataan yang kelima itu, saya dapat mengubah perilaku ke arah yang lebih positif setelah mendapatkan materi menata emosi. Saya berikan skor setuju karena ya saya sudah paham sedikit terkait dengan menata emosi, sehingga saya bisa mengubah perilaku-perilaku ke arah yang lebih baik, khususnya dalam menata emosi. Nah, yang keenam ada, saya merasa senang karena dalam kegiatan bimbingan klasikal ini saling mengajak untuk berbagi ide, bertukar pikiran, dan berpengalaman. Saya berikan skor setuju. Mengapa? Karena ya kembali lagi dalam pemberian layanan ini memang betul-betul kita di sini para siswa diberikan sebuah wadah untuk menyampaikan ide dan pikirannya. Apalagi melalui ice breaking-nya, saya sangat merasa bahwa dalam ice breaking itu disitulah tempat siswa betul-betul mengungkapkan berbagai macam ide maupun pikirannya. Nah, langsung saja ke indikator atau pernyataan yang ketujuh, yaitu saya merasa dihargai dan lebih didengar dalam pelaksanaan layanan ini. Nah, saya berikan skor setuju. Mengapa? Karena saya melihat dalam video tersebut para siswa ini memang merasa semuanya dihargai dan didengar satu sama lain, tidak ada yang menjelek-jelekan dan mencongok satu sama lain. Pernyataan ke-8 ada, saya merasa puas mengikuti layanan ini karena dilakukan dengan cara yang menyenangkan dan media yang kreatif. Nah, saya berikan keterangan cukup setuju karena ya kembali lagi medianya itu hanya menggunakan PPT dan juga piring-piring yang dilakukan melalui ice breaking, yang dimana menurut saya itu media atau tekniknya masih kurang, sehingga saya berikan nilai cukup setuju. Ini pernyataan yang ke-9 itu, saya merasa senang karena materi yang dipaparkan bermanfaat bagi kehidupan saat ini dan yang akan datang. Saya berikan skor setuju. Mengapa? Karena ya kembali lagi menata emosi itu sangatlah penting untuk kita nantinya, baik itu di masa sekarang hingga masa depan nantinya. Poin ke-10, saya merasa lega karena terbantu dengan layanan ini. Saya memberikan skor cukup setuju karena ya sebelumnya memang pelayanan ini sangat memberikan banyak bantuan kepada para siswa, tetapi hal ini masih belum diperjelas terkait dengan kira-kira
bantuan seperti apa yang diberikan. Apakah hanya menata emosi atau ada tindak lanjut dari hal tersebut. Nah, indikator yang terakhir atau pernyataan terakhir, pernyataan ke-11, yaitu saya akan menerapkan pengetahuan yang saya dapat dari layanan ini sebagai dasar bertindak dan berperilaku. Nah, saya berikan skor sangat setuju. Mengapa? Karena layanan ini betul-betul akan dijadikan sebagai landasan para peserta didik untuk bertindak dan berperilaku, di mana bertindak dan berperilaku dalam hal ini kita harus selalu mampu menata emosi kita dengan baik. Nah, adapun keterangannya yaitu SS sangat setuju itu diberikan poin 4, S setuju diberikan poin 3, CS cukup setuju diberikan poin 2, TS tidak setuju diberikan poin 1. Nah, adapun di samping keterangan itu skor secara umum, karena ada 11 pertanyaan, jadi apabila kita memperoleh nilai tertinggi dengan skor 4, maka 4 kali 11 itu ada 44 nilai, 44 poin. Maka dari itu keterangan yang pertama itu sangat baik dengan penilaian 40-44. 2, indikator baik, keterangan baik dengan nilai 35-39. 3, keterangan cukup baik dengan nilai 30-34. 4, keterangan kurang dengan nilai 25-29. Nah, mungkin cukup sekian video penjelasan materi terkait dengan penilaian evaluasi proses dan evaluasi hasil terhadap video yang telah diberikan, yaitu video dari Ibu Siti Salbia MPD terkait dengan pemberian layanan klasikal dengan topik menata emosi. Nah, saya harap dan semoga apa yang saya sampaikan dalam video kali ini bisa membantu teman-teman sekalian para penonton untuk mengevaluasi hasil dan juga mengevaluasi proses dari pemberian layanan klasikal yang dilakukan oleh guru BK atau konselor, baik itu teman sejawat kita, baik itu dosen kita, ataupun baik itu guru BK atau konselor kita yang ada di sekolah. Maka dari itu, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.